Yuk kita nge-trail dulu ke arah Batu. Sebelumnya halo semua, kita dari Malang ya, walaupun kita sebenarnya bukan asli Malang, tapi kita lama di Malang. Sebagai perkenalan dulu aja, kita bakal bikin vlog atau motovlog lebih tepatnya tentang kehidupan di Malang, rekreasinya, terutama nge-trail. Jadi sekarang ini kita atau gue khususnya sama temen gue, kita dari Raga 96 bakalin bahas semua tentang trail dan jalur kita tujuan kita sekarang itu kita lagi mau ke mana tuh namanya, ke Batu, karena di situ ada tempat trail gitu. Jadi kalau buat kalian yang kalian pingin liburan ke Malang dan kalian tuh bingung kalian mau liburan apa, terutama kalian para kaum Hawa, kaum Adam, kaum Hawa kok. Kalau lo pada bingung mau kemana dan lo bosan dengan sesuatu yang nggak beradrenalin, lo bisa ngikutin vlog kita. Dan kita juga sekaligus bagi-bagi experience sama saling belajar. Ya, so stay tuned on our vlog. Hope you enjoy it. Kalau lo suka, please like and subscribe. Dan mari kita lanjut lagi ngobrol ya. What's up? Jadi sekarang kita sampai di jalur kita, tapi tunggu dulu, gue mau mundur karena depan ada mobil net, gede banget. Lalu ngapain di situ? Ini gokil banget nih. Ini adalah salah satu alasan kenapa lo harus ke Malang. Kalau lo suka off-road ya, tapi nggak harus suka juga sih. Kalau lo cuma sekedar adrenalin, gue juga nggak jago banget. Kalau dia udah nih, namanya Rajib. Oke, ini jalur kita pertama buat hari ini, tepatnya di daerah Makampus. Oke, rame kayaknya nih. Monggo. Oke, jalur kita buat pemanasan hari ini. Sedikit kering tapi masih enak jalurnya. Ini jalur gua lewatin udah hampir 3 tahun. Jadi gua hampir hafal segala kondisinya, mulai dari kering, basah, becek, lumpur, dan so far masih jadi trek favorit gua karena pertama enak. Kalau gua bawa temen, bawa tamu kesini buat muasan dulu aja, biar mesin motor dulu, mesin belakang tangan ya kan, biar tahu dulu oh gini nge-trail gitu sebelum ke bawa ke level selanjutnya. Jadi biar ngerasain dulu lah. Ini kan hitungannya kan easy, asik, sombong gue enggak deh, tapi emang ini easy, hitungannya easy. Karena apa gue bilang easy? Karena ini pendek. Kedua ini cuma ya didominasi dengan track, double track, single track yang masih lebar banget, yang lu masih safe buat main di situ. Kayak gini-gini aja nih. Cuma kalau lagi basah pak, buset, gua ngakuin ini track main banget. Oke, pak, monggo. Nah biasa kan kalau nge-trail itu nyapa aja lo sekitar lu. Etika ini ya, jadi etika lah, jadi kebiasaan kalau lu nge-trail. Lu nggak doang sih, lu ke tempat yang baru, tempat yang lu nggak kenal, lu ketemu orang sana lu sapa. Kenapa? Karena gua rasa saat lu ntar lagi urgent nih, lu lagi butuh bantuan, lu lagi butuh pertolongan, karena lu kenal, ya orang-orang sekitar lu yang bakal bantuin pasti. Tapi kalau lu sombong, lu nggak nyapa, ya gimana mau dibantuin? Iya. Nah, ini gua di keluarnya jalan trek kita yang pertama, masih nungguin teman-teman gue yang lagi, 2 orang lagi, si Gana sama si Letoy. Oh ini Gana, sip. Kita bakal lanjut ke trek selanjutnya, tepatnya di Bedengan. Kalau pada tahu mungkin Bedengan itu bisa dibilang kayak ground camp kecil-kecilan di area Batu. Bukan Batu, sorry, ini belum Batu, ini masih di Malang, cuman masuknya ke daerah, gue lupa, daerah Piwek kali ya.
Iya, Piwek, pokoknya Malang sekitarnya lah, Malang ke arah Batu. Jadi gue nggak main belum, ini belum Batu, tapi gue ke arah Batu gitu. Go spion tadi ya gitu. Nah itu Dika. Kita juga cuma have fun doang di sini, cuma nyari adrenalin aja, jadi kita nggak jago gitu loh. Jadi buat kalian yang baru mau nyoba, nggak usah takut jatuh, itu pasti. Jatuh itu belajar, bangkit itu adalah kemauan hidup. Wah, nah, quotes dari mana gue nggak tahu kan. Weh. Intinya setiap riding lo pakai gear yang lengkap, karena lo nggak tahu kejadian apa yang bakal lo alamin, apalagi kalau di trail ya. Gue mending pelan-pelan, karena tema gue ya itu tadi, safety, healthy, and nicely. Ya, kenapa moto nge-trail gue kayak gitu? Karena kita harus safety banget coy. Temen gue ada yang pernah tulang punggungnya geser. Gue nggak ngerti dia ngapain di Bromo. Itu kenapa gue harus bilang safety. Dan kenapa lo harus healthy? Karena kalau lo lagi demam atau lagi pusing, masa iya lo paksain nge-trail sih bro? Kan kagak. Safety, healthy, and nicely. Ya lo harus nice, karena setiap kali lo datang ke lingkungan baru kan lo nggak mungkin kayak lo arogan ke setiap orang kan gitu. Karena kan kita ini kan ibaratnya bertamu ke rumah orang sini nih. Jadi kita harus be nice bro. Itu dia. Pasang, wah. Sip. Monggo Pak. Sapa aja kita. Enak kan Pak, sama balik sofa ramahnya. Pak, ini kan enak. Ya, gue sih juga nggak perfect. Gak berarti gue ngomong gitu, gue yang paling bener di jalur trail juga kagak. Gak berarti gue yang paling, gue udah paling bijak di dunia trail, kagak juga sih. Cuma gue pengennya berbagi ilmu, berbagi saran aja gitu kan. Atau juga maksudnya ada sempurna. Ya, seenggaknya kalian ingetin lah. Mungkin kurang gue lupa, ntar lu malah kalau ketemu ke jalan tuh kan, weh mas, kenapa dong yang lain? Ya, ngapa aja, bilang aja gitu. Karena gue juga gak berarti gue ngomong ini gue bener, enggak. Cuman gue pengen berbagi dan opini aja. Kita kan sama-sama pengguna trail nih, sama-sama motor nih kan. Apalagi di Indonesia motornya banyak banget yang pakai tuh. Nah, mungkin saran gue ini gak cuma berlaku buat yang motor trail doang, tapi ke semua kalangan pengguna motor di Indonesia gitu kan. Intinya sih harga sama hargai lah. Ya mentang-mentang lu motor mesin lu gede atau motor lu mungkin lebih keren, wah kan motor ini motor lu gede, lu jadi esensi arogan tuh gak usah kan. Nah ini jalur trail kita yang kedua, Bedengan. Ini jalur asik banget nih, agak-agak bumpy, kering-kering batuan, tapi seru Pak. Bloknya kantis, ini kan berasanya di mana gitu kali ya. Terus sini tempat emang asik banget menurut gua. Perpaduannya bagus di sini. Jadi ada sungai kecilnya, ada trek buat trailnya. Ada tempat buat lu hiking juga, ya hiking sih, trekking lah. Buat lu suka trail running mungkin main kesini, menurut gua cukup asik banget. Cara tempatnya juga adem, nggak panas ya kan. Tempatnya juga menyenangkan, habis terus itu kayak yang tempatnya oke lah, dari Malang tuh nggak jauh-jauh banget tuh. Dan dulu waktu ini juga tiketnya cuma 3.000 bang, menurut gua nggak salah ya, cuma 3.000 doang. Oke, kita naik dikit, kita muter gitu sini. Ini gua puterin dikit jalurnya, puterin dikit. Gua mau ambil jalur kali yang agak dalaman dikit, ya kan? Dan asing aja, biar nggak terlalu ekstrim aja gitu. Set, gua di sini. Wah, ada temen nih, warga lokal. Sedap. Nih, nggak harus pakai motor terus men. Gitu coy, nggak harus pakai motor trail sebenarnya, tapi ya gitu. Gue pakai motor trailnya mau jatuh, padahal dia pakai ban tahu loh, ya atau ban off road gitu. Nah kalau warga sini udah keren-keren gitu, kagak usah pakai roda-roda ini, roda-roda ban tahu gini. Doi bisa nge-trail, nah gue kagak.
Maksudnya bukan ngetrail ya, ngetrail tuh definisinya apa sih? Lo harus naik motor trail walaupun lo di aspal lo ngetrail, namanya kan enggak. Atau lo harus Jeep, lu mah bercanda aja dah. Nih, lo lihat kelakuan temen gua. Ya, gua belum mau nyuci sepatu. Sepatu gua nggak basah. Sepatu gua kagak basah. Kan? Kayak gua nggak tahu jalannya yang mana. Gua nggak ngerti kalau dia tuh suka ninggalin gua. Nggak apa-apa. Anggap aja gua pro, gua bisa nyusul lo. Ayo kamu bisa. Wah, ini seru banget coy. Lo bareng best friend lo dipandu satu guide tuh kan, mesti lah hari ini. Karena gue sebagai anak kosan, kalau gue harus nge-laundry sepatu itu biayanya mahal coy. Ya nggak mahal-mahal banget, tapi berasa. Ya mati, motor gue mati. Lihat, motor gue mati. Kalau kata orang-orang sih, kalau turunan katanya jangan pakai nahan kopling. Ya gue setuju. Berhubung gue newbie jadi ya udahlah ya, gue nggak bakal sering-sering pakai kopling. Nah gue tuh suka gitu kalau ngetrail tapi pelan-pelan. Gue nikmatin, enggak sih, bukan karena gue nikmatin pemandangan juga, tapi gue takut jatuh coy. Gue nggak pakai protektor, sumpah. Buat lo apalagi yang biasa tinggalnya di kota-kota gede, atau even ya rata-rata juga nggak semua orang Malang itu pernah nge-trail, karena nggak semua orang Malang tahu juga gitu loh. Ini indah banget coy, lo harus tahu. Dan lo tahu, lebih harus tahu lagi, ini bulan Ramadan, kayak kita sosok ngabuburit gitu, padahal kayaknya buka puasa di jalan gitu deh. Asik banget, parah. Wow. Lihat. Jalan setapak. Sekarang gue baru ngerti kenapa kasih bus panjang jalan. Karena selama masih bisa ditapakin itu semua namanya masih jalan. Apa sih, gue nggak jelas banget. Tiba-tiba gue kepikiran kasih ibu juga. Wow, sumpah gue belum pernah kesini. Thanks to Rajib, karena dia udah sebagai made vlog gue. Dia jago nge-trail. Stajim. Ya coy, sekarang gue nggak tahu kita ada di mana. Gue berserah pada Rajib, asik. Akhirnya gue makan sate ayam. Mampir gue makan. Gue berserah pada Rajib, asik. Akhirnya gue makan sate ayam. Mampir gue makan sate ayam. Hampir tadi gue buka puasa pakai sate ayamnya. Godaan bulan puasa, ngelihat ayam aja pingin gue bakar. Astagfirullah. Nah itu kejadian nggak terduga kayak tadi gitu loh. Jadi lu kayak bisa ngerem mendadak, terus lu bisa jatuh. Bego sih namanya. Kayak lu udah ngerem tuh kan, motor lu udah diem ya, tapi lu jatuh. Ya kayak gitu. Ya. Aku padamu, Jeep. Jalanmu aku tempuh. Ya gue salah jalan. Gue nggak salah sih, cuma beda jalan aja. Jadi gue bilangnya salah. Mungkin jalannya Rajib gampang. Ya, nggak, ternyata sama aja. Semua jalan nggak ada yang gampang. Woi, gue sosokan berdiri, so ide. Biasanya sih di sini rame sih, tahu gue. Ini banyak orang sekitar nih kan, para warlock yang berkebun. Tapi juga kadang-kadang aneh, gue ngeliat orang atau nyapa aja, mas, woi, dari mana orang nih kan? Di sini pagi tuh saya tuh tahu di mana orang, tahu muncul ya orang itu, tapi dia orang nggak bohong gua, atau muncul nyapa, woi mas, woi, siapa lagi? Oh iya, nah kan, itu motor apa? Lumayan banget buat hari ini. Baru sekitar setengah jam gua main. Pak, monggo Pak.
jembatan kecil. Waduh. Kasih. Mari Pak. Iya. Baik banget. Nah, ya sedikit horor sih tapi insya Allah nggak apa-apa. Woi. Karena kalau lo cari yang bannya udah agak botak kayak ban on road itu, percayalah sama gua dan percaya sama Tuhan lo, itu bakalan licin. Wow, kaki lo harus selalu di footstep. Nggak, itu omongan gue doang tapi nggak tahu bener apa nggak. Nanti lo sebelum kalau lo menerapin apa yang gue omongin, coba lo cari-cari dulu di Google ya. Karena omongan gue rada nggak bertanggung jawab. Gue berdasarkan apa yang pernah gue alamin. Gue ditinggal. Lo nggak setia kawan Jeep. Kalau temen lo ninggalin lo di off road lagi kayak gini, dan lo nggak bisa nanya apa-apa, apalagi GPS lo nggak punya, kelar hidup lo. Lo babain aja temen lo tuh kalau lagi jalan. Ini kayak gini-gini nih. Ini kan orang daerah sini. Terus gue kayak baru datang. Misi Pak. Kan kaget gue. Nah tuh, kalau lo bisa lihat sih sebenarnya. Jadi belakang motor trail gue itu roda belakang gue di jalur kanan, terus roda depan gue di jalur kiri. Bohong kalau lo nggak mau jatuh. Nah, sumpah experience-nya bakalan beda banget. Apa yang tadi gue bilang ini jadinya. Jadi lo harus, dan percayalah, Jep, tolongin gue Jep. Anjing Jep, tolong Jep. Wah, dengan kekuatan bismillah. Lu jangan buka gitu dong. Bensinnya luber. Nah, lo lihat, jahat gak sih lu punya temen kayak gitu? Padahal dia jago loh. Dia jago aja nggak bisa naik, apalagi gua. Yeay. Pelajaran yang pertama, jangan pas lagi Ramadan. Pelajaran yang kedua, cari tour guide yang benar, bukan ke dia. Yang ketiga, jangan sendirian Net. Kalau di tempat kayak gini, mungkin kalau di puncak gitu lu nggak apa-apa kali sendirian. Kayak ada siapa tuh, gue lupa. Siapa yang ngevlog juga naik motor kemarin, dia baru update. Nat Summit. Oh, itu kali gue lupa namanya. Ya ini, kalau lu sendirian coba lu mau jadi apa BG? Sampai buka di sini sampai besok kali. Dan kelemahannya adalah karena kita anak kos, gue harus laundry sepatu, celana. Untung bukan gue yang nyuci motor. Gue bakal istirahat dulu di sini. Habis itu kita bakal lanjut lagi. So, stay safety, be healthy, and be nicely. Karena 3 itu penting kayak apa yang gue sebut tadi. Bye, lanjut nanti.